Ya, terima kasih. Ya, jadi saya perjelas ya. Tadi katanya 2009 dia dari BlackBerry itu tahu istrinya mungkin punya chattingan-chattingan dengan pria lain. Dia bertengkar, cekcok, dia emosi. Emosi tapi kan nggak bisa marah dia takut karena kalau dia emosi dia masih belum WNI, dia kan WNI-nya 2015. Karena dia belum WNI dia nanti diusir keluar Indonesia, jadi dia tahan-tahan diri. Akhirnya dia sambil bisa rokoknya dia sunjukin ke sini supaya rasa sakit sini itu bisa menghilangkan rasa sakit di hati. Nah ini bukti tangannya masih ada bekasnya nih, ini fotonya. Masih ada bukti bekas sundutan rokok lah, 2009. Sendiri berarti ya? Hah? Karena bisa menyakiti sendiri. Ya, menyakiti diri sendiri. Harapannya tangan sakit, hati terlupa kan tangan sakit. Nah, 2017 dia menemukan lagi chattingan WhatsApp. Chattingan WhatsApp di HP-nya ibu. Waktu itu sepertinya kalau nggak salah ibu tuh baru habis katanya operasi plastik di Korea. Juga Di Jakarta. Operasi plastik di Jakarta. Sorry, operasi plastik Jakarta. Jadi ada chattingan. Nah di chattingan ini dia membicarakan yang dia bilang tadi, area privat kan. Area privat tuh maksudnya di sini sih bahasanya sebenarnya begini. Ya dari pertanyaan dia cuma bilang, ditanya ada keluhan nggak sama orang itu kan, ditanya ada keluhan nggak, dia jawab tipis yang sakit sayang gitu kan, tipis sakit, pup masih oke tapi pakai pil kolak. Jadi maksudnya hal itu dibicarakan gitu kan di dalam ini. Kemudian di lembar berikutnya tuh ada omongan, ya pokoknya nih isinya sayang, kangen, lalu ada omongan terakhir, kangen dipeluk, kata Ibu Valen di dalam chattingan ini. Lalu sananya bilang, iya senang banget kalau dekat Valen, peluk-pelukin deh. Jawabannya, iya kayak kemarin malam, ya kayak kemarin malam, maksudnya kan jawabannya gitu. Berarti kan menurut dari dia nggak ngerti bahasa ini saya sebenarnya. Tapi setelah diterjemahkan seakan-akan dia kayak kemarin malam, tangan dipeluk-peluk kayak kemarin malam. Jadi berarti kemarin malamnya ada kejadian kan begitu kan. Nah, dia emosi. Nah dia emosi bertengkar. Ibu Valen menurut cerita Ibu Valen minum obat tidur. Itu 2009, 2017, 18. 2018, 2017. Oh iya. Ibu Valen minum obat tidur pingsan kan di rumah. Dia temukan langsung kaget kan, bawa ke rumah sakit. Dia tungguin 1 hari 1 malam penuh. Ibu lagi keadaan pingsan. Pada saat siuman menurut beliau, tiba-tiba ibu berkatanya gini, mungkin siuman kan, terus langsung berkata mana sih. Nah, orang ini lagi tanya mana sih gitu. Dia nanyanya ke sini. Yang ditanya bukan dia kan, mana dia, mana anaknya, kata dia ini ceritanya ya. Yang ditanya malah mana sih, gitu lah kan. Jadi nah kemudian ya itulah yang membuat sebenarnya muncul awal pertengkaran. Tapi di dalam BAP sebenarnya, di dalam BAP dia ibu itu kan kirim kronologis ke polisi. Itu ada di dalam situ juga ya. Sebenarnya di dalam BAP di kronologis itu disebutkan gini. 2016-2017 sejak menjadi WNI dan memiliki KTP, sumber malapetaka muncul. Nah, ini bahasanya laporannya kronologisnya dari pihak Ibu Valen ya ke polisi ya. Sumber malapetaka muncul. Mr. Chan mulai membawa uang yang dihasilkan di toko untuk membuat PT. Kan tadi ada katanya membuat PT kan. Padahal saat itu bahkan sampai saat ini Mr. Chan tidak fasih berbahasa Indonesia. Pak Chan nggak fasih berbahasa. Sehingga Ibu Valen cemas karena uang yang dihasilkannya sudah susah payah, banyak ditipu orang, sehingga mulailah terjadi percekcokan terus-menerus. Nah, sebenarnya yang dilaporkan tuh cekcok masalah keuangan, tapi kemudian ada ditambahi cerita mabuk lah, berjudi lah, main perempuan, dan itu semua nggak ada buktinya. Pacaran mabuk, main judi, main perempuan nggak ada buktinya, cuma cerita gitu. Sementara pengakuannya sendiri keuangan. Nah dia cerita, lalu Ibu Valen cerita karena Ibu Valen stres, dia mulai mengisi waktu dengan bermain medsos dan terjadilah chatting isengan. Nah itu yang diakui tadi yang 2017, chatting isengan. Nah
Nah itu di pengadilan juga diakui itu chatting isengan. Tapi katanya sudah maaf-maafan kan, Pacan udah memaafkan dia. Cuma Pacan kan sudah memendam sakit lah. Nah berlanjutlah keuangan terus karena perusahaan juga kan, ya namanya usaha kan maju mundur. Terjadilah Pacan kemudian 2019 Januari diusir dari rumah. Itu saya ada kasih chatnya, ada chat soalnya. Sorry ya. Yang ini teman-teman ya, ada chat. Kemarin pengacaranya bilang begini di TV. Kok istri nelpon suami direkam? Bukan rekam. Ya, tunggu. Kan pengacaranya ngomong gitu. Kok istri ngirim telepon suami direkam? Itu bukan direkam, dia kirim voice note. Voice note ngerti kan? Iya. Dia kirim voice note. Jadi dia kirim rekaman sebenarnya. Dia kirim rekaman ke Pacan. Nah rekaman itulah yang oleh Pacan kemudian dia marah-marah, dia marah-marah dalam bahasa Chinese tradisional ya, bahasa kek, namanya bahasa kek. Nah itulah kemudian rekaman itu dibawa ke penerjemah tersumpah, kemudian ditranslate, diterjemahkan. Nah inilah hasilnya. Itu ada sama teman-teman semua. Nah di dalamnya ini juga kita sudah tunjukkan di pengadilan dan masuk dalam berkas ya, masuk dalam berkas di halaman terakhir. Dan di dalamnya itu ada kata-kata ya mohon maaf lah. Kalau cuma nanti teman-teman baca diusirnya itu mungkin teman-teman bisa menemukan 10 kali diusir. Jangan pulang ke rumah, jangan ketemu anak-anak. Nah itu adalah kalimat ini dengan segala macam tekanan atau ancaman. Kemudian ada kata-kata bajingan, brengsek lu, bla bla bla. Lalu teman-teman baca itu ada masalah uang lah, uang gua $2.000. Lu kembaliin dong uang gua $2.000. Oh lu bicarain uang santunan kematian anak lu yang dulu. Nah, ya. Jadi gini, waktu 2005 mereka pindah dari Taiwan ke Indonesia, modal usaha buat buka toko dan kontrak rumah itu diperoleh dari uang asuransi kematian anaknya Pacan. Pacan ini kan udah duda punya anak 3. Nah anak pertamanya umur 15 tahun berangkat sekolah naik sepeda, Bukan naik motor. ditabrak, meninggal ada asuransinya. Nah dengan uang asuransi itu 2005 pindah ke Indonesia, dijadikan modal dengan kontrak rumah dan usaha toko bangunan. Jadi kalau Ibu Valen berkali-kali bilang ya saya yang mengelola, itu benar, nggak salah. Tapi beliau memang nggak boleh kerja. Jadi beliau kalau ini toko duduk di kursi gini, di kursi kasir atau kursi direksi itu nggak boleh. Ada imigrasi dengan disnaker yang menyatakan nggak boleh. Jadi beliau hanya bantu-bantu di gudang, barang datang, cek, angkat apa. Tapi kalau Bu Valen ke Jakarta atau jalan-jalan ke luar negeri ya beliau juga yang ngawasin toko kan? Iya. Bagaimana caranya dia ngawasin toko? Nah selain itu dia yang ngantar tiap hari ngantar anak sekolah waktu masih kecil. Nah jadi cerita itu yang kita mau bilang versi narasi mabuk itu, Pacan tidak ada melaporkan, oh ibu marah-marah saya karena saya mabuk. Pacan nggak pernah marah, nggak pernah lapor itu. Yang dilapor tuh karena diusir dan dilarang ketemu anaknya. Nah mengenai satu lagi mengenai penelantaran anak, tadi kan Pacan keluar dari rumah karena diusir. Nah Pacan keluar dari rumah tuh hanya bawa baju sama satu mobil CRV hitam. Dan karena diusir, dia akhirnya untuk sementara tidur di kantor. Hari pertama katanya tidur di lantai, hari kedua baru pergi beli kasur. Gitu ya? Iya. Hari pertama tidur di lantai, hari kedua baru beli kasur. Jadi, itu yang terjadi. Nah, kemudian waktu Pacan pergi, kita agak mundur dikit. Tadi kan usaha dari uang asuransi berapa ya? Kalau dirupiahkan. Rupiah. Kalau dulu sih itu Rp1 ganti itu MT ya. 270. Sekarang sih mungkin sih satu ganti itu rupiah, satu duit ganti rupiah mungkin sih 500 ya. Itu maksimal mah, itu naik turun mah. US juga sama ya. Oke. Jadi kemarin di Taiwan ya kita hitung ya hampir 500 juta
itu asuransi lah ya. Tadi anak saya itu meninggal itu kepala itu motor itu. Ya. Jadi uang asuransinya kalau dirupiahkan 500 juta kan yang dibawa ke Indonesia. Itu pakai modal kontrak rumah sama usaha toko bangunan. Itu asuransi kematian anak. Ya, Ya, asuransi bukan kematian semua anak. ya, bukan semua. Tapi Kita masih hidup, masih mau itu apa, nanti mau itu apa, buat apa-apa. Tapi Allah buat, kalau tidak salah ya, saya masih ingat ya, semua kita bawa dolar US ya, 20 ribu 25.000 US dollar. ya. Ya, 25.000 US dolar ke sini. 25.000 Ya, US dollar. ya. Pokoknya itulah modal awalnya kan. Nah sekarang waktu pacar meninggalkan rumah yang diusir itu, yang dia tinggalkan adalah ada 4 rumah. Sekarang 4 rumah. Totalnya menurut hitungan sementara antara 20 sampai 30 M totalnya. Kemudian dia meninggalkan toko, ya omsetnya antara 500 juta sampai 1 M ya sebulan ya, omsetnya. Kemudian waktu dia pergi, dia kirim uang 10 juta 3 kali, 30 juta sekali. Tapi dikembalikan semua sama ibu dengan alasan ya nggak perlu kirim uang, katanya gitu. Nah, 2 bulan setelah beliau diusir, dari bulan Februari ke bulan April, Ibu Valen minta tolong ke dia, telepon supaya bisa datang ke kantor notaris untuk tanda tangan surat kuasa persetujuan pinjam uang senilai 2 M. Dia datang bantu karena masih sayang sama istrinya kan. Dia datang bantu, itu uang 2 M turun dari bank BCA dipakai buat renovasi toko. Selain itu dia juga bikin asuransi jiwa buat dia, tapi dengan ahli waris anaknya. Ya, saya cerita ya. Kalau itu asuransi saya cerita. Itu saya gawat lah di rumah ya. Saya masih khawatir anak saya, istri saya. Saya itu tiap bulan transfer 10 juta buat istri anak. Ya, tapi ditolak ya. Huyung-huyung ditolak. Oke, saya pikir gimana? Saya sekarang cicilan duit apa? Pas ya orang bank BCA ketemu saya bilang, Kacang itu bisa buat asuransi. Saya juga pikir saya udah tua, nanti saya kalau ada apa-apa ya, nanti kasihan anak saya ya. Oke, saya beri asuransi ya, tapi nanti kalau saya ada mati atau apa ke meninggal, itu ahli waris bisa ke anak saya. Saya nggak tahu ya solusi mau jalan di mana ya. Kirim duit ditolak, dibalikin. Tapi saya nggak tahu mau bisa bantu anak saya ya. Cuman saya bicara sama semua ibu-ibu bapak ya. Saya ke usi gawat, saya cuma 1 mobil Ciawi sama Bayu ya. Saya itu sewa ya, sewa ruko ya. Saya sewa ruko buat PT saya. Saya sewa rumah buat saya. Saya enggak lapar apa-apa ya. Semua di tangan itu mantan istri saya itu Valen. Jadi itu ruko dia mau sewa. Saya tidak larang dia. Cuman kemarin saya ke itu khawatir ya. Kala apa? Saya ya gawat di rumah loh ya. Nanti dia pinjam sama bank udah 2 miliar, nanti tambah lagi di mana? Makanya saya suruh orang minta tolong bikin surat saya ke tangan dia. Bukan saya takut nanti kalau pinjaman